pada pagi hari ini? Sehat, Bu. Baiklah. Sebelum itu kita kepada Ketua Kelas untuk memimpin doanya. Siap di tempat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amin. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita masuki pembelajaran, Ibu ambil absen dulu ya. Ya, Bu. Zahara Ramadhani, Hadir, Bu. Tasya Adista, Hadir, Bu. Fadila Santika, Hadir, Bu. Sylvia Kurnia, Hadir, Bu. Nadila Ijriani, Nadila Ijriani, Hadir, Bu. Jingga Pratama, Belum datang, Bu. Resti Utami. Hadir, Bu. Baiklah, berarti hanya Jingga yang belum datang ya. Ya, Bu. Udah tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bu, saya keluar. Oke, Jingga silakan duduk. Oke, Ibu sekarang akan mengenai pembelajaran kemarin masih ingat kan? Masih, Bu. Kalau masih ingat coba jelaskan mengenai materi kemarin. Kemarin materinya tentang apa? Globalisasi, Bu. Globalisasi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai materi yaitu faktor penghambat, faktor pendorong, dan juga ada proses perubahan sosial dan budaya. Nah, Ibu di sini juga akan menggunakan teknik NAT, di mana teknik NAT ini adalah sebuah teknik untuk menambah agar Ananda semua terlihat aktif dalam suatu kelompok itu, dan juga nanti Ibu akan membagi beberapa kelompok. Sekarang kan ada 7 orang kan, nanti Ibu akan membagi, ada yang dapat 3 dalam satu kelompok, dan juga ada 4. Nah, dalam satu kelompok itu nanti Ibu akan membagi sebuah ini buku paketnya, dan juga ada nomor seperti ini. Nomor ini akan nanti Ibu bagikan menurut absen Ananda ya. Nah, Ibu akan membagikan buku LKS kepada Ananda, nanti silakan dibaca ya. Nah, silakan dibuka bukunya. Bukunya nggak untuk dipandang-pandang ya, tetapi untuk dibaca. Ya, Bu. Mbak, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai materi kita. Nanti coba Ananda analisis ya. Ya, Bu. Nah, ini kenapa apa materinya? Nah, kelihatan kan? Dari sini. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan dulu mengenai faktor pendorong perubahan sosial dan budaya. Yaitu ada 3 yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu ada faktor pendorong, faktor penghambat, dan juga ada perubahan sosial budaya tersebut. Yang pertama itu apa itu perubahan sosial? Dan kenapa dalam perubahan sosial itu akan timbulnya budaya? Siapa yang tahu apa itu perubahan sosial? Baiklah,
Perubahan sosial adalah proses pergeseran atau berubahnya struktur atau tatanan di dalam masyarakat tersebut, seperti cara pola pikir manusia, kehidupan sosialnya, dan juga untuk mendapatkan kehidupan yang lebih martabat. Perubahan sosial itu juga berpengaruh pada perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Dan selanjutnya juga adanya faktor pendorong perubahan sosial dan budaya. Yang pertama yaitu timbulnya kebudayaan dan penemuan baru, seperti penemuan baru dalam bidang teknologi, budaya, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Selanjutnya juga adanya pertentangan atau konflik. Selain pendorong, faktor perubahan sosial dan budaya juga mempengaruhi adanya pertentangan atau konflik, seperti yang telah terjadi kayak di Papua, kayak di Palestina kan. Nah, itu juga merupakan faktor pendorongnya. Yang ketiga yaitu adanya perubahan jumlah penduduk, dan selanjutnya terjadinya pemberontakan atau revolusi dan sistem terbukanya lapisan masyarakat. Selanjutnya juga ada sikap menghargai keinginan orang untuk maju. Selanjutnya sistem pendidikan formal yang maju. Di mana maksudnya di sini sistem pendidikan formal yang maju ini yaitu dulu kan kalau orang tua Ananda kan hanya sekolah sampai SD kan, nggak sampai SMA. Tetapi dengan adanya faktor pendorong tersebut, maka pemerintah menganjurkan untuk melanjutkan perguruan tinggi, di mana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya baru masuk kita ke orientasi ke masa depan. Orientasi ke masa depan ini yang dimana dengan kita melanjutkan sekolah ke perguruan atau melanjutkan pendidikan, maka kita akan orientasi ke masa depan. Di mana orientasi ke masa depan ini adalah impian kita untuk ke depan yang lebih baik lagi. Selanjutnya itu akulturasi dan asimilasi. Akulturasi ini siapa yang tahu apa pengertiannya? Akulturasi ini sama seperti sebuah kebudayaan baru yang masuk ke dalam kebudayaan dalam daerah tersebut dan dapat diterima oleh masyarakat setempat dan juga dapat menetap pada masyarakat setempat. Contohnya seperti Ibu contohkan kayak di pengaruh kebudayaan yang di Padang, tahu kan? Di Padang tuh kayak di kampung Cina. Dulu kampung Cina tuh nggak ada orang yang menetap di kampung Cina, tetapi ada orang Cina yang masuk ke Padang dan lalu ada kebiasaan atau adat yang dibiasakan oleh masyarakat setempat, seperti yang kayak tahun baru. Kalau tahun baru kan dia mengadakan barongsai kan? Barongsai. Karena itu merupakan kebiasaan dari orang Cina, maka orang Padang menerima hal tersebut dan menetap dalam kebudayaan di Padang. Itu maksudnya. Selanjutnya itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, kalau jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan mengenai faktor penghambat perubahan sosial dan budaya. Yaitu ada faktornya yang pertama, kenapa sebuah perubahan sosial itu dapat menghambat, yaitu yang pertama perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Contohnya kayak di daerah terisolir. Terisolir itu kan sulit menjangkau untuk mengakses kan. Itu juga merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Selanjutnya adat atau kebiasaan. Adat dan kebiasaan ini maksudnya itu adat kebiasaan yang tidak mau untuk berkembang. Selanjutnya juga ada prasangka terhadap hal-hal yang baru. Selanjutnya ada sikap masyarakat yang masih tradisional. Sekarang kan masyarakat pedalaman itu kan lebih tradisional kan. Sedangkan kita sekarang sudah nasional. Itu mereka sangat menghambat dalam perubahan sosial dan budaya. Yaitu selanjutnya kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Tahu Anda kurang hubungan dengan masyarakat lain itu seperti apa? Kurangnya sosialisasi. Ya, betul. Kurang interaksi, kurang sosialisasi. Dalam kayak yang Ibu contohkan tadi itu, kayak di kampung tuh kan dia hanya sosialisasi, hanya interaksi kan, hanya sama-sama dia aja kan, nggak mau berkembang, nggak mau menerima orang baru masuk ke daerah tersebut. Makanya dia terlambat, makanya dia menghambat perubahan sosial dan budaya dalam daerah tersebut. Selanjutnya selanjutnya yaitu adanya kepentingan yang telah tertanam lain.
dan rasa takut dengan adanya kegoyah pada integrasi kebudayaan lain. Nah, itu itulah faktor penghambat dan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Dan kepada Anda yang mau ada yang ditanyakan silakan. Jawe kalau tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, nanti ibu yang akan bertanya ya. Ya, Bu. Semuanya mencatat kan? Catat, Bu. Oke. Selanjutnya ibu masuk proses perubahan sosial dan budaya. Yaitu ada 4 macam. Siapa yang tahu? Prosesnya ada 4 macam. Yang pertama yaitu difusi. Difusi itu adalah proses penyebaran berbagai unsur pembentukan kebudayaan baik berupa ide, gagasan, pola pikir, dan keyakinan dan hal ini disebarkan dari individu ke individu yang lain atau bahkan lebih luas daripada itu. Bahkan lebih luas daripada itu. Selanjutnya yaitu akulturasi. Yang mana telah ibu jelaskan tadi bahwa akulturasi adalah proses masuknya suatu kebudayaan baru yang ke dalam kelompok masyarakat hingga kebudayaan asing itu dapat diterima oleh kelompok kebudayaan masyarakat tersebut dan menetap pada masyarakat. Selanjutnya yaitu asimilasi, di mana asimilasi ini usaha untuk mengurangi perbedaan antar golongan atau kepentingan bersama. Dan terakhir yaitu akomodasi. Akomodasi ini dapat dipahami sebagai keadaan yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antara individu dan kelompok dengan kelompok dan juga individu antar kelompok yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai budaya yang berada di tengah-tengah masyarakat. Contohnya perubahan sosial. Ini ibu lihatkannya. Coba perhatikan. Contohnya perubahan sosial. Ini contohnya budaya pakaian. Tadi kan ini kan termasuk faktor pendorong perubahan sosial budaya. Ini contohnya yaitu contohnya budaya pakaian. Coba Ananda bandingkan kenapa budaya merupakan faktor pendorong perubahan sosial budaya. Apa yang terlihat pada gambar ini? Apa yang membedakan? Bagian yang di atas lebih sopan dibandingkan yang di bawah. Iya. Ini kan kalau ini tuh kan zaman dulu kan. Kalau zaman dulu begitu tutup. Tapi kalau sekarang kan lebih fancy. Terbuka. Ininya ketat kan. Itu merupakan faktor perubahan sosial. Ini dalam bidang ekonominya ini sudah ibu contohkan, yaitu dulu kan orang hanya ke pasar, tetapi sekarang udah bisa lewat ojek online-nya bisa kan mesen barang kan. Itulah perubahan. Selanjutnya itu seperti ini. Ini paling banyak sekarang kita temukan di tengah-tengah masyarakat, apalagi pas ada acara keterale kan. Ini organ tunggal. Kalau dulu kan kalau khususnya kalau contohnya orang Jawa kan dulu menggunakan wayang kan. Wayang terus kuda ronggeng apa namanya kuda lumping. Tapi sekarang kan udah semakin perkembangan globalisasi, sehingga kebiasaan ini menjadi mengubah jadinya kayak organ tunggal. DJ gitu. Ini juga contoh perubahan sosial budaya, model pakaian, model pertanian. Dimana model ini kan dulu orang menggunakan kayak kerbau kan kalau ke sawah kan, tapi sekarang bagaimana teknologi sudah menjadi mesin bajak. Ini juga ada pada perkumpulan masyarakat. Orang sekarang kan lebih menghabiskan waktunya dengan handphone. Kalau dulu kan orang menghabiskan waktu dengan keluarga, sehingga handphone ini berpengaruh bagi masyarakat. Terbatasnya interaksi antara teman dengan teman, keluarga dengan anak, ya kan? Dan yang selanjutnya surat dengan HP. Ini pasti tahu Anda kan kenapa ini surat dengan HP. Ini yang tadi dicontohkan. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kepada Anda yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Tidak ada, Bu. Kak. Baiklah, jika memang tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menampilkan sebuah video, di mana video ini akan menjelaskan juga seperti faktor perubahan sosial dan budaya. Apa saja nanti faktor penghambatnya.
Mohon diperhatikan ya. Coba Ananda analisis ya. Kelihatan kan? Perubahan penduduk yang diakibatkan oleh kelahiran, kematian maupun migrasi akan memberikan dampak kepada wilayah-wilayah yang mengalaminya. Daerah yang mengalami pertambahan penduduk yang pesat seperti perkotaan jelas akan menimbulkan banyak masalah. Karena pertambahan ini jelas akan mempengaruhi sarana dan prasarana dan peraturan-peraturan yang makin ditingkatkan hingga kebiasaan-kebiasaan pun mulai berubah. Dan bagi wilayah yang mengalami penurunan penduduk akan banyak lahan-lahan yang terbengkalai karena dibiarkan oleh penduduknya, sehingga aktivitas dan produktivitas semakin berkurang di situ. Ini jelas mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang ada di tempat tersebut. Ketika listrik baru ditemukan oleh Michael Faraday sekitar tahun 1821, dari sanalah mulai bermunculan penemuan-penemuan baru hingga saat ini yang benar-benar sangat mempengaruhi kehidupan manusia di tengah-tengah. Ini merupakan dampak dari penemuan-penemuan baru yang paling sederhana yang ada di tengah-tengah kita, yaitu handphone. Dari video ini kita melihat bahwasanya kegiatan sehari-hari manusia berubah total karena masuknya teknologi baru. Konflik bisa disebabkan oleh banyak hal. Namun yang perlu kita ketahui adalah dampak dari konflik tersebut. Secara fisik, konflik bisa menyebabkan kerusakan, kehancuran, hingga kematian. Dan secara psikologis, konflik bisa menyebabkan ketakutan yang sangat luar biasa hingga mengarah kepada trauma. Contoh konflik di dunia bisa kita lihat konflik yang terjadi di Palestina maupun di Suriah. Sementara di Indonesia sendiri juga pernah terjadi konflik, contohnya saja konflik antara GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dengan Tentara Republik Indonesia, di mana kelompok GAM ini ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kita bersyukur akhirnya konflik tersebut bisa terselesaikan dengan baik ketika di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi ini sedikit berbeda dengan konflik karena ruang lingkupnya lebih besar daripada konflik. Biasanya hanya melibatkan beberapa anggota kelompok ataupun daerah, namun revolusi ini bisa menyebabkan suatu negara mengalami perubahan. Revolusi terjadi biasanya disebabkan oleh ketidaksenangan masyarakat terhadap pemimpin-pemimpinnya atas kebijakan-kebijakannya yang dirasakan masyarakat bisa merugikan masyarakat. Silakan dicatat ya. Contoh revolusi yang terjadi di dunia kita bisa lihat dari revolusi Prancis yang kala itu dipimpin oleh Raja Louis XIV. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia pernah mengalami revolusi? Revolusi di Indonesia terjadi ketika 17 Agustus 1945 ketika Indonesia meraih kemerdekaannya dari para penjajah. Perubahan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Banjir, gunung meletus, gempa maupun tsunami ini merupakan contoh dari perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam. Sementara perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia ini terjadi dikarenakan penggunaan media. Di antaranya adalah yang pertama,
bidang sosial. Kemiskinan dan kelaparan akan terjadi di daerah-daerah yang mengalami kekalahan perang. Hal ini dikarenakan penjajahan yang dilakukan oleh pemenang perang terhadap masyarakat tersebut. Yang kedua, dari bidang ekonomi. Kekayaan alam yang terdapat pada negara atau bangsa yang mengalami kekalahan perang akan digunakan oleh pemenang perang untuk kepentingannya, sehingga mereka tidak memikirkan bangsa yang mereka jajah tersebut. Baiklah, itulah penampilan video mengenai faktor perubahan, faktor penghambat dan faktor pendorong perubahan sosial budaya. Baiklah Ibu, udah lihat kan semuanya kan? Udah, Bu. Nah, kalau gitu Ibu akan membagikan sebuah kelompok. Tolong dicatat nama-nama kelompoknya ya. Nah, dalam satu kelompok nanti ada yang anggotanya 3 orang dan juga ada anggotanya 4 orang. Nah, ketua kelompoknya yang pertama yaitu kelompok 1. Sylvia Kurnia. Nah, itu kelompok 1 ya, ketuanya. Terus Resti Utami, Nadila Injriani, Jingga Permata. Nah, itu kelompok 1. Oke. Selanjutnya kelompok 2 yaitu Tasya Adista, Fadila Santika, dan Zahara Ramadhani. Kepada ketua kelompoknya silakan maju untuk mengambil materinya. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nah, ketua kelompok 2, ini kelompok 1 kan. Ya, coba dicatat materinya. Kalau kelompok 1 materinya mengenai faktor pendorong perubahan sosial budaya. Kalau bisa kasih contohnya. Nah, kalau kelompok 2 faktor penghambat perubahan sosial dan budaya. Oh, benar. Faktor penghambat perubahan sosial dan budaya. Nah, kalau yang proses perubahan sosial itu kan ada 4 kan? Masih ingat kan? Difusi, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Itu Ibu bagi 2 aja. Yang kelompok 1 2, kelompok kedua 2. Kan 4 kan? Nah, udah. Coba dicatat. Proses perubahan sosial budaya. Kelompok 1 ambil aja yang difusi dengan asimilasi. Nah, kalau kelompok 2 ambil yang akulturasi dengan akomodasi. Jelaskannya. Ya, Bu. Yaudah, ini kan ada nomor. Tadi kan Ibu udah janji kan nomor ini akan Ibu bagikan kepada Nanda. Ini berdasarkan absen. Nah, absen nomor 1 Zahara Ramadhani, ayo diambil nomornya. Kalau bisa ditempel di jilbabnya ya. Kedua Tasya Adista, Fadila Santika, Sylvie Kurnia, Nadila Ijriani, Jingga Permata, dan terakhir Resti Utami. Jingga nomor 6. Nah, nomor 7. Ini kalau nggak bisa pakai yang itu. Kode sama si Dila. Cek ya. Nggak sama ini loh. Ya biar teman tuh ya. Apa lah kak? Awak dulu ya. Ini panjang mah baru. Enggak lah. Nah, itu kan udah dapat nomornya kan? Coba duduk per kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Materinya udah Ibu kasih sama ketua kelompoknya. Dan Ibu kasih waktu
waktu 5 menit ya untuk menjelaskan. Nanti kalau udah selesai coba presentasikan dan kepada kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 1. Misalnya kelompok 1 yang tampil, nah kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Satu pertanyaan saja. Kerjanya dibagi ya, ada yang menulis, ada yang mencari materi, ada yang nanti jadi moderatornya. Perkembangan ilmu pengetahuan. Disalin ke kertas yang warna ibu kasih warna kuning tadi. Terhambat atau terhambat? Terhambat. Kok dijelaskan apa? Yes. Tapi kok perkembangan ilmu pengetahuan. Nanti kan kertas yang biru tuh kalau udah siap nanti kan dicatat di situ kan. Nanti coba kasih sama ibunya, nanti ibu lihat. Oh, pengerjaan anak-anak. Dijelaskan sudah. Iya dijelaskan. Dijelaskan itu ada. Siap, Bu. Nah, coba ibu lihat, coba lihat ke depan. Ketua. Ya, nanti ibu panggil ya siapa yang maju duluan. Kelompok 2 silakan maju. Ambil kertasnya. Bicara. Tampilnya di situ aja, nanti kelompok 1 tolong menyangka ya. Berdiri, Bu. Enggak usah duduk aja. Perkenalkan nama anggota kelompoknya. Jadi materi kelompok 1. Nanti ada darah. Dudukan, udah salah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Tasya Adista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Adista, saya sebagai pembaca hasil diskusi. Baiklah, saya akan memulai membacakan diskusinya yang berjudul Faktor Penghambat Perubahan Sosial Budaya. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain mengakibatkan suatu masyarakat menjadi terasing dari pergaulan hidup dengan masyarakat lainnya. Yang kedua, tidak adanya keinginan untuk menambah wawasan dari bidang ilmu pengetahuan akan mengakibatkan pola pikir terbelakang dan ketinggalan zaman, sehingga muncul sebuah pandangan miring. Yang ketiga, sikap konsumtif atau enggan melakukan perubahan akan membawa motivitas yang buruk dalam sebuah kemajuan. 4. Setiap ada hal yang baru datang, seperti ada semacam kelakuan dari sekelompok orang, jadi berusaha mempengaruhi kelompok lain. Proses perubahan sosial. Yang pertama, akulturasi adalah proses masuknya kebudayaan asing ke dalam kelompok masyarakat dan diterima oleh kelompok masyarakat itu. Yang kedua, akomodasi. Sebagai keadaan yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial dan antara individu dengan kelompok orang yang berkaitan dengan nama atau nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Sekian hasil diskusi kami. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menanyakan kepada kelompok 2. Tolong sebutkan 2 contoh perubahan sosial.
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu contoh perubahan sosial di bidang kebudayaan dan ekonomi, yaitu 1. Balimo dalam memasuki bulan suci Ramadan. 2. Acara malamang atau makan-makan. 3. Tradisi tolak bala. Yang kedua, perubahan sosial di bidang perubahan sosial di bidang teknologi, yaitu seperti munculnya teknologi baru seperti handphone. Sekian, itulah jawaban dari kami. Apakah kelompok 1 merasa puas atas jawaban dari kami? Terima kasih kepada kelompok 1. Udah selesai kan? Sudah, Bu. Udah, itulah faktor penghambat kan? Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Tadi kan kelompok 1 bertanya apa contoh dari perubahan sosial. Perubahan sosial itu banyak contohnya, yaitu salah satunya yang disebutkan kelompok 2 dalam bidang budaya, dalam bidang teknologi, dalam bidang pendidikan juga ada. Itulah sebuah contoh dari perubahan sosial. Selanjutnya yaitu kelompok 1, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan mengenalkan kelompok kami, yaitu Silvi Kunia, Lesti Utami, Nadila, dan Jingga. Soal yang pertama adalah faktor pendorong perubahan sosial budaya. Jawabannya timbulnya penemuan baru dan kebudayaan baru seperti penemuan teknologi HP. Dengan adanya teknologi tersebut, masyarakat yang dulunya mengirim pesan dengan surat kini menggunakan HP yang lebih praktis dan sampai pesan dengan cepat. Yang kedua, perubahan jumlah penduduk. Dengan berkurang dan bertambahnya penduduk merupakan faktor perubahan sosial yang dapat membuat lingkungan terbengkalai dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, terjadi konflik atau pertentangan. Dalam masyarakat terdapat pandangan atau pendapat dan kepentingan yang berbeda. Itu memiliki potensi timbulnya konflik dan pertentangan seperti konflik Palestina dan di Papua. Yang keempat, sistem keterbukaan lapisan masyarakat. Yang kelima, terjadinya pemberontakan. Yang keenam, sistem pendidikan formal yang maju. Pertanyaan yang kedua, proses perubahan sosial budaya yaitu difusi dan asimilasi. Jawabannya adalah difusi, proses penyebaran berbagai unsur kebudayaan berupa keyakinan, pola pikir, dan sebagainya. Asimilasi yaitu proses di mana usaha untuk mengurangi perbedaan antar golongan masyarakat guna mencapai suatu tujuan demi kepentingan. Contoh perubahan sosial budaya yaitu perubahan pola pikir seperti dulunya kita ada acara nikah maka akan mengadakan acara seperti rabak. Namun sekarang diganti dengan organ tunggal. Dulunya orang membajak dengan menggunakan kerbau, namun sekarang telah ada mesin bajak. Sekian, terima kasih. Apakah dari kelompok 2 ada pertanyaan? Baiklah, kami dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu sebutkan contoh pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Contoh pemberontakan yang terjadi di Indonesia yaitu bencana bom Bali. Itu merupakan contoh pemberontakan yang berada di Indonesia, yang pernah terjadi di Indonesia. Baiklah, kami dari kelompok 2 merasa puas atas jawaban kelompok 1. Coba Ibu tanya, kenapa pemberontakan bom Bali itu maksudnya kenapa contohnya pemberontakan bom Bali? Pemberontakan itu apa? Pemberontakan itu adalah kekacauan yang ditimbulkan oleh Ya kalau pemberontak itu kan lebih mendalam. Tadi kan udah jelaskan di video kan pemberontak itu kecuali konflik. Kalau konflik itu kan di masyarakat tuh cuman lebih sempit daerahnya, maksudnya itu lingkungannya lebih sempit. Tapi kalau pemberontakan itu luas se-Indonesia, itu kan bom atom, contohnya bom atom juga kan. Nah, itu sebuah pemberontakan. Nah, itulah contoh dari perubahan
sosial ya di Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada Ananda semua yang sudah mau bekerja sama. Sekarang kan Ibu juga ada 8 pertanyaan kan? 8 pertanyaan ini Ibu akan mencabut lot. Ini ada lot ini diduga berdasarkan absen Ananda, yaitu sebanyak 7 nomor, 7 lot kan. Nah, itu kan ada 7 Nah, itu kan ada 8 kan? 8 nanti kepada ketua kelompoknya silakan maju dan cabut lotnya. Nanti siapa yang di dalam lot ini kan ada nomor absennya. Nanti kan misalnya kelompok 1 ketuanya cabut lotnya dapat nomor 3. Nah, nomor 3 ini dalam kelompok mana? Misalnya kelompok 1. Nah, silakan dijawab pertanyaan nomor 3. Ngerti kan? Ngerti, Bu. Tapi apabila kelompok 2 nggak bisa menjawab, nah maka bisa dilemparkan kepada kelompok 1 ya. Nah, nilainya itu didapatkan oleh kelompok 1, nggak kelompok 2. Berarti nilai kelompok 2 itu berkurang. Oke? Ya udah, silakan kelompok 1, silakan maju ketua kelompoknya. Cabut lotnya kan ada 7. Ambil 1. Nomor 3. Itu kelompok 2 kan? Iya, Bu. Coba jawab pertanyaan. Silakan duduk. Coba jawab pertanyaan dari yang ada di depan. Sebutkan dan jelaskan Sebutkan 5 faktor pendorong perubahan sosial budaya. 1. Timbulnya penemuan baru dan kebudayaan baru. 2. Perubahan jumlah penduduk. 3. Pertentangan atau konflik. 4. Terjadinya pemberontakan. 5. Sistem terbuka lapisan masyarakat. 6. Sistem pendidikan formal yang maju. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, silakan duduk Dila. Nah, kepada ketua kelompok 2 silakan maju. Nah, silakan diambil. Nomor 7. 7 siapa? 7 Risti. Nomor 7. Iya. Nomor 7, sebutkan dan jelaskan 4 proses perubahan sosial budaya. Yang pertama, difusi, proses penyebaran berbagai unsur kebudayaan berupa keyakinan dan sebagainya. Yang kedua, akulturasi, proses masuknya kebudayaan asing ke dalam kelompok masyarakat. Yang ketiga, asimilasi, yang dimana adalah usaha mengurangi perbedaan antar golongan masyarakat guna mencapai satu tujuan demi kepentingan bersama. Yang keempat, akomodasi sebagai yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antara individu dengan kelompok yang berkaitan dengan norma atau nilai berlaku di masyarakat. Apakah kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih kepada Risti. Nah, ini kan ada 5 lagi kan? Siapa yang mau ngambil? Nah, silakan. Nomor 5. Ya. Silakan nomor 5, dibaca pertanyaannya. Ya, sebutkan dan jelaskan 5 faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kalau pakai catatan boleh. 5. Perkembangan ilmu. Bang, jangan diketawakan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang tradisional, kurangnya hubungan dengan orang lain. 2. Rasa takut dengan adanya kegoyahan pada interaksi kebudayaan. Oke, terima kasih kepada Dila, silakan duduk. Nah, ini kan ada 4, biar Ibu aja ya. Ya, Bu. Nomor 2.
Silakan baca. Sebutkan apa saja yang termasuk ke dalam perubahan sosial budaya. Yang pertama, cara komunikasi, pakaian, gaya hidup, pertanian, ekonomi, religi atau kepercayaan dan pola hidup. Terima kasih. Hebat Ananda ya, bisa menjawab semua pertanyaan. Baik, nomor 6, absen nomor 6 silakan maju ke depan. Iya. Sebutkan menurut pendapat Anda kenapa masyarakat terpencil salah satu faktor penghambat perubahan sosial budaya. Karena menurut saya masyarakat yang tidak mau berubah bukan karena keinginan atau kemauan masyarakat. Bisa kami kirakan. Kemauan masyarakat tetap tetapi karena Karena menurut saya masyarakat yang tidak mau berubah bukan karena keinginan atau kemauan masyarakat tersebut, tetapi karena keterbiasaan seperti transportasi, komunikasi, pendidikan, ilmu pengetahuan sehingga mendorong masyarakat itu lambat untuk berubah di bidang sosial maupun budayanya. Oke, terima kasih kepada Jingga, silakan duduk. Selanjutnya nomor 1. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga masyarakat yang memengaruhi nilai, sikap, dan perilaku antara kelompok yang ada di dalam masyarakat. Coba tunggu, coba berikan contohnya apa perubahan sosialnya. Seperti perkembangan teknologi yang sebelumnya tidak ada menggunakan handphone dan sekarang para remaja sudah banyak yang menggunakan handphone. Oke, terima kasih kepada Sarah, silakan duduk. Sibuk. Nah, itulah contoh-contoh perubahan sosial budaya. Yang terakhir yaitu nomor 4. Berikan 2 contoh perubahan sosial di bidang budaya dan ekonomi, yaitu seperti balimau-limau, jalan-jalan memasuki bulan suci Ramadan. Yang kedua, acara melambang atau makan-makan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Yang ketiga, tradisi tolak balas. Oke, terima kasih kepada Nia. Baiklah, terima kasih kepada Anda semua. Dari pembelajaran kita tadi yaitu siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Itu menyimpulkannya enggak baca buku ya. Ya, baik kepada Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu perubahan sosial adalah segala bentuk perubahan di masyarakat yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam proses perubahan sosial, terdapat faktor pendorong perubahan sosial dan faktor penghambat perubahan sosial. Baiklah, itulah kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Oke, bagaimana ya bubar ya? Baiklah, terima kasih kepada Nia. Dari pembelajaran kita tadi dapat Ibu simpulkan bahwa dari pembelajaran kita tadi dapat Ibu simpulkan bahwa faktor perubahan sosial dan budaya yaitu perubahan sosial dan budaya adalah suatu perubahan yang terdapat dalam masyarakat tersebut, baik berupa pola pikir, tingkah laku, ilmu pengetahuan, dan contohnya seperti di bidang budaya juga ada bidang teknologi, di bidang adat istiadat juga ada ya.
Ada juga adanya faktor penghambat pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong itu salah satunya seperti penemuan baru, orientasi ke masa depan, dan juga ada faktor penghambatnya, yaitu masyarakat yang tidak mau untuk melanjutkan ilmu pengetahuannya, dan kurangnya interaksi antara masyarakat setempat. Dan juga sebelumnya ada akulturasi. Akulturasi itu di mana sebuah kebudayaan yang baru yang masuk ke dalam kebudayaan masyarakat sehingga menetap dan dapat diterima oleh masyarakat tersebut. Contohnya yang seperti Ibu contohkan pada kampung Cina ya. Itu tuh adalah yang disebut dengan faktor penghambat perubahan sosial. Selanjutnya juga ada proses perubahan sosial budaya, yaitu ada 4: difusi, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Baiklah, pada kelompok berapa tadi yang menjawab pertanyaan yang menyimpulkan? Kelompok 1. Inilah Ibu ada sedikit kenang-kenangan. Ya, silakan kepada kelompok 1 maju untuk mengambil hadiahnya. Ini kelompok 1. Nah, kepada kelompok 2 kelompok 2. Terima kasih semuanya kepada Ananda ya. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada siang hari ini. Kalau ada kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri. Besok jangan lupa materi selanjutnya mengenai interaksi sosial ya. Ya, Bu. Tolong baca bukunya. Baik, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam.